Siap berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk hari ini. Ibu absen nih. Sahrul. Haruki. Baik. Pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi tentang bangun datar. Ya. Ayo, siapa yang masih ingat bangun datar itu ada berapa jenis? Ada yang berbentuk segi 4 dan berbentuk segitiga. Kalau persegi panjang masuknya kemana? Segi 4. Iya. Kalau segitiga siku-siku masuknya kemana? Segitiga. Iya. Ya. Sekarang kita akan membahas tentang bangun datar segi 4. Sebelumnya Ibu sudah pernah membahas tentang bangun datar segi 4, yaitu persegi panjang dan persegi. Nah, ini Ibu sekarang lagi pegang satu media nih. Ada berapa? Ada? Ada 6. Ini apa ini namanya? Segi. Ini jenis-jenis dari segi 4 ada 6. Siapa yang masih ingat nama dari gambar di sini? Persegi. Ya, persegi. Pak Ruki, boleh maju Pak Ruki. Sebutkan nama-nama dari gambar yang ada di kertas ini. Ya. Macam-macam dari segi 4. Ya. Bangun datar segi 4. Ya, tunjuk ya. Kalian perhatikan, kalau ada yang keliru boleh nanti koreksi ya. Ada persegi panjang. Yang mana persegi panjang Pak Ruki? Itu persegi. Terus? Persegi panjang. Ya betul nggak? Betul. Terus? Yang ini? Oke, lanjut yang mana? Jajar panjang. Oke, benar nggak ini jajar kencang? Nah. Nah, terus? Trapesium. Trapesium, bagus. Telah ketupat. Telah ketupat. Yang paling bawah? Layang-layang. Layang. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk Pak. Hari ini kita akan bahas apa sih yang dinamakan dengan trapesium. Ya, trapesium bentuknya berarti yang mana? Ya, yang tengah ini. Ya, trapesium. Coba kita lihat gambarnya. Kita identifikasi sifat-sifat dari trapesium ini. Ya. Katanya bahwa trapesium itu bentuk persegi 4, ya salah satu bentuk persegi 4 yang rusuknya tidak sama. Lihat rusuknya nih, sama enggak? Rusuk atas. Contoh ini Ibu kasih tanda A, B, C, dan D. Rusuk-rusuk yang sejajar ini sama panjang atau tidak? Tidak. Sifat yang pertama, dua rusuk yang sejajar itu tidak sama panjang dalam trapesium. Terus, kira-kira nih trapesium punya sumbu simetri atau tidak? Punya. Ayo. Kalau kemarin kan persegi panjang, persegi punya yang namanya sumbu simetri. Bagaimana dengan trapesium? Apakah ada? Tidak. Trapesium itu tidak ada sumbu simetri. Terus yang selanjutnya, biasanya apa lagi yang harus kita cari dalam bangun datar itu kemarin? Ada luas dan keliling. Ya, coba kita lihat dulu dari keliling. Keliling trapesium. Nah, jika Ibu memiliki trapesium dengan rusuk A, B, C, dan D, kita diminta untuk mencari kelilingnya. Maka rumus keliling dari trapesium
kalian tambahin aja besarnya rusuk. Misalkan rusuk A ditambah rusuk B ditambah rusuk C ditambah rusuk D. Ini rumus dari mencari keliling dalam trapesium. Sekarang bagaimana jika kalian diminta untuk mencari luas trapesium? Ya, mencari luas trapesium. Jadi 1/2. Dikali T. Ya, rumusnya 1/2A tambah B dikali T. T itu apa? T itu apa? Coba siapa tahu? Ayo, T itu untuk apa? Tinggi. Ya, betul benar, tinggi. Nah, di sini nih tinggi nih. Nah, ini tingginya di sini. Ini tinggi. Ini rusuk A, rusuk B, rusuk C dan rusuk D. Jadi kalau misalkan kalian ditanya mencari luas dalam trapesium, 1/2A dikali A tambah B dikali tinggi. Ya. Untuk rumus ini harus kita implementasikan. Ya, tidak sekedar kalian pahami aja, tidak sekedar kalian ingat aja. Coba seandainya ibu punya soal, ya. Seandainya ada soal seperti ini. Sebuah trapesium memiliki panjang sisi sejajar masing-masing 8 cm dan 4 cm. Jika tinggi trapesium 5 cm, berapakah luas trapesium? Berarti tadi ditanya apa nih? Luas. Iya. Yang mana rumusnya? Yang atas atau yang bawah? Yang satu atau yang kedua? Kedua. Ya. Kalau ditanya luas yang ini rumusnya. Kalau ditanya keliling maka yang satu yang dipakai. Ya. Untuk soal latihan, ibu mau kalian buat lagi kelompok seperti biasa ya. Nanti diskusikan dengan teman kalian contoh soalnya atau soal yang ibu berikan. Nanti yang sudah selesai boleh presentasikan ke depan. Untuk soal silakan ditulis. Ya. Kelompoknya silakan masing-masing menulis. Apa Bu yang Soal. Trapesium ABCD memiliki sisi-sisi AB sama dengan 6 cm, C sama dengan 4 cm, CD sama dengan 5 cm, dan DA sama dengan 4 cm. Hitunglah keliling trapesium tersebut. Terus untuk mencari keliling, siapa yang sudah selesai? Ayo, yang sudah selesai boleh presentasikan jawabannya ke depan. Tahu. Oke, boleh. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Sudah? Bagaimana kelompok 5? Sudah. Wah, kelompok 5 menyiapkan ilustrasi untuk mencari keliling. Boleh dijelaskan? Dan perhatikan oleh kalian. Bagaimana? Bagas? Trapesium ABCD memiliki sisi-sisi AB sama dengan 6 cm, BC sama dengan 4 cm, CD sama dengan 5 cm, dan DA sama dengan 4 cm. Terus? Terus ini Mencari keliling. yang mencari Apa rumus mencari keliling? AB tambah BC tambah CD tambah DA. Ya. Kalau sudah diketahui AB, CD, DA, ayo tinggal menjumlahkan. Iya, jadi berapa dapatnya, guys? 19 cm. 19 cm. Jadi keliling trapesiumnya berapa? 19 cm. Ya, oke baik, bagus jawabannya. Terima kasih kelompok 5, kita berikan tepuk tangan. Baik, terima kasih kepada kelompok 5 atas persentase jawaban tentang mencari keliling trapesium. Ya, pada soal tadi hanya disebutkan sebuah cerita bahwa trapesium ABCD memiliki sisi-sisi AB. AB yang mana AB? Titik A dan B. Berarti berapa ini? Berapa senti? 6. Berarti sisinya 6 senti.
4 cm. Dari titik B ke titik C itu namanya apa tuh? Rusuk. Satu sisi. Ingat, yang sisi-sisi ini namanya rusuk. Terus C ke D berapa katanya? 5. Iya, berarti di sini rusuknya ada 5 cm. D ke A? Iya, 4 cm. Kalau yang berbentuk trapesium itu apa sih? Ayo, jangan-jangan nanti kalian nggak tahu bentuk trapesium itu apa aja. Bisa apa aja sebenarnya? Bisa reklame, ada juga misalkan taman, ada taman yang berbentuk trapesium. Kira-kira kalau kebun bisa nggak? Bisa. Keliling trapesium ini rumusnya tinggal kita jumlahkan aja rusuk-rusuk dari AB, BC, CD, dan DA. Dan maka didapatkan 19 cm. Ada yang punya pendapat lain? Ayo kelompok 3, kelompok 2. Benar nggak jawabannya 19 cm? Paham nggak? Ya, ini untuk mencari keliling. Terus bagaimana mencari luasnya? Paham? Ya, kalau untuk mencari luasnya, rumus yang digunakan tadi yang 1/2 dikali A ditambah B dikali T. T itu apa tadi? Tingginya. Yang mana tinggi? Ini garis tingginya. Dari atas ke bawah itu tinggi, ya. Sampai sini paham? Baik, kalau sudah paham nanti kita lanjut untuk pelajaran selanjutnya tentang layang-layang. Kalau tidak ada yang mau kalian tanyakan, Ibu cukupkan pelajarannya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.